Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawatan dulu ya. Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fi lana mamadaya wa si'al karami wa fi lana mamadaya Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mah. Salatu wassalam ala rasulillah syafi'il ummah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ibni Abdillah wa ala alihi min abna'il Fatimah wa ashabihi alladhina fazu bit-tuqa wal karamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para habaib, para asatidzah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, aparatur pemerintah sipil maupun TNI, segenap panitia peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Istighfar guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanah, Ustaz Agus Barokah, mudah-mudahan jadi barokah. Amin. Ustaz Ahmad Rifai, mudah-mudahan juga barokah. Amin. Semua para habaib dan guru-guru kita semua jadi barokah. Amin ya rabbal. Saudara sekalian, sering kita mendengarkan kalimat barokah. Nabi pernah berdoa untuk umatnya, barakallahu li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku pada pagi hari. Apa ini maksudnya? Umat-umat Nabi Muhammad yang bangun pagi melaksanakan ibadah, insya Allah hidupnya jadi barokah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Dalam kata yang lain, apa sih barokah? Al-barokah an-numuwu wa ziyadah. Barokah itu berkembang dan bertambah, itu
bini satu, nambah namanya barokah. Tuh, ada orang punya bini satu, nambah namanya barokah. Anaknya nambah, maksudnya ibu sekarang ini paling sensitif kalau urusan kawin lagi. Saya mau tanya, maaf bapak yang kesinggung, ibunya itu saya tanya, Pak, bu, ibu, saya mau nanya, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau orang laki kawin lagi boleh nggak? Alhamdulillah. Berarti direstuin. Itu yang terpenting, jangan diantar saudara. Itu barokah namanya. Nah sekarang kebalikannya barokah, berarti kurang barokah. Dikasih modal berapa duit aja bangkrut, namanya gak barokah. Miara kambing, ape mati, namanya tangannya enggak. Ape ini kabur, termasuk tidak barokah. Umat Nabi Muhammad, kalau kita pengen barokah, ikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya malam ini, viralkan sunnah menuju jannah. Hebat. Sekarang zaman handphone viral. 14 abad yang silam Nabi selalu mengingatkan terhadap para sahabat yang hakikatnya semua buat kita. Kata Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad itu ada yang mendapat syafaat dari beliau, ada juga umat yang tidak mendapat syafaat dari beliau. Ada satu hadis Rasulullah SAW, ini awal asbabiyahnya. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Siti Aisyah dalam keadaan gelap, kebetulan saat itu jarum yang dipakai oleh Siti Aisyah jatuh. Yang ketemu dicari itu oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Siti Aisyah, langsung itu rumah yang gelap jadi terang. Sehingga Rasulullah mengucapkan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh celaka, sungguh rugi orang yang tidak dapat memandang wajahku nanti pada hari kiamat. Jadi tidak semua umat Nabi Muhammad itu bisa memandang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, la yara wajhi salasatu anfas, tidak akan mampu memandang wajahku nanti 3 golongan pada hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama, al-aquli walidayhi, orang-orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Orang tersebut tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, jangankan syafaat memandang wajah Nabi Muhammad saja tidak mampu, saudara. Jangan kita akan gampang. Oh gampang nanti pada hari kiamat, saudara. Contoh yang paling mudah, kita kumpul kira-kira 2000 orang. Teman kita ngilang tuh di kumpulan orang yang jumlahnya 2000 orang. Kira-kira nyarinya susah nggak? Susah. Apalagi yang kita cari anak kita, anak kecil, susah nggak? Itu belum seberapa, baru kumpulan orang 2000. Bagaimana di manusia dari zaman Nabi Adam sampai terakhir manusia diciptakan oleh Allah bangkit bersama pada hari kiamat? Berapa miliar manusia? Berapa jumlahnya manusia? Sehingga nanti wajar kalau manusia itu tidak bisa memandang wajahnya Rasulullah. Kenapa? Dikarenakan mereka durhaka terhadap kedua orang tua. Saudara sekalian, akhir zaman ini semakin banyak Allah angkat sifat kasih sayang dan hormat di hati manusia. Ada orang punya orang tua, tapi belum tentu mereka hormatin. Ini akhir zaman ini. Maka yang perlunya kita pembinaan dan pembimbingan bagaimana akhlak-akhlak anak kita, supaya mereka dekat dengan ulama, tahu dengan ajarannya ulama. Dan ini satu kenikmatan buat orang-orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah anaknya pun akan ditundukkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Jadi saudara, ada pahala yang sempurna, ada pahala yang ditangguhkan oleh Allah. Ada dosa yang spontan dibalas di
apa pahala yang sepadan dibalas oleh Allah di dunia ini sebelum kelak di akhirat. Orang yang berbakti terhadap orang tuanya, insya Allah hidup yang bakal barokah. Amin ya Rabbal. Begitu juga sebaliknya di dunia diberikan oleh Allah berkah, insya Allah kelak pada hari kiamat akan dijadikan oleh Allah masuk surga, sekaligus bisa memandang wajah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudara, jadi kalau pengen barokah, hormatilah kedua orang tua. Saya bukan sepamer amal, tidak. Saya bukan mau pamer amal, sekedar mengasih pelajaran terhadap anak-anak kita, teman-teman kita. Percuma saudara berguru kemana? Kemana aja berguru? Belajar. Jangankan itu guru baru jalan di daratan, terbang guru saudara. Tapi durhaka kepada kedua orang tua, maka saudara kagak akan boleh keberkahan. Nauzubillah min. Ini harus kita terangkan sekalian. Orang tua ada tiga. Ada orang tua yang melahirkan kita, ada orang tua yang mengajarkan ilmu kepada kita, ada orang tua yang menikahkan anaknya kepada kita. Ini tiga-tiganya kalau bisa jangan dibeda-bedain ya. Kita hormat kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Beliaulah yang melahirkan kita, beliaulah yang mendidik kita. Suksesnya kita saat ini itu berkat doa yang tertunda yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jangan bangga saat ini kita menjadi orang yang sukses. Itu semua berkat doa orang tua kita. Alhamdulillah. Ayo, siapa yang mau bangga dengan kesuksesan yang saat ini kita rasakan? Jangan. Saya maaf. Saya tidak pernah berangkat ngajar semasa orang tua saya masih ada. Saya tidak pernah berangkat ngajar, tidak pernah mau berangkat ceramah kalau belum cium tangan orang tua saya. Kenapa? Saya yakin insya Allah orang tua saya dititipkan karomah oleh Allah buat kita semua. Kata Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain, wasufullah fi sufil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah pun tergantung kemurkaan kedua orang tua kita. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim lagi. Apabila Allah akan melimpahkan keridhaan terhadap orang tadi, tetapi di saat melihat orang itu mendapat murka dari kedua orang tuanya, Allah akan memberikan murka. Yang tadinya Allah akan melimpahkan keriduannya, tapi di saat melihat kedua orang tuanya murka, Allah ikut murka. Tapi sebaliknya di saat Allah akan turunkan murka terhadap siapa orang tadi, tapi di saat Allah melihat orang tadi mendapatkan hidup daripada kedua orang tuanya, diangkat murka Allah, dikembalikan menjadi Allah ikut ridho terhadap orang yang mendapatkan hidup dari kedua orang tuanya. Inilah kenikmatan dan kehebatan Allah ciptakan kedua orang tua kita sebagai gerbang surga akan kita masuk. Jangan harap kita masuk surga kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Itu orang tua yang melahirkan. Kedua, guru yang mengajarkan. Walaupun sedikit guru yang mengajarkan kepada kita. Sayyidina Ali mengatakan, ana abdu man 'allamani walau bihadri. Saya adalah orang yang menjadikan siap menjadi budak kepada guru yang pernah mengajarkan saya. Maksudnya bagaimana? Kalau guru ingin memerdekakan saya, kalau guru ingin menjual saya, berhak guru itu jatuh terhadap muridnya. Ini pun saudara minta maaf sekali lagi, semua apa yang saya ceritakan bukan menjadikan pamer, jalani. Ya, saya pernah mau jalan ngajar, ada guru saya numpang sebayang di keponakan saya Haji Doni. Saya lihat ada mobil guru saya nggak berangkat, saya mati dulu mobil, saya tunggu ke sholat maghrib. Ya, selesai sholat maghrib, saya cium tangan, saya pamit, minta maaf habis saya mau jalan. Kenapa? Sebab keberkahan ilmu kita buktikan tanda bakti kepada guru kita. Jangan harap saudara punya ilmu jadi barokah, jangan harap saudara ilmu bermanfaat kalau kita tidak bertakdim kepada guru yang mengajarkan kepada kita. Makanya orang dulu saudara sekalian lugu banget. Orang dulu saudara bekas minumnya guru berebut. Termasuk
termasuk kita nih yang ngerasain orang dulu ya. Guru kita minum, kita berebut supaya kita dapat barokah bekas minum guru kita. Anak sekarang tidak berani, ngapain guru minum bekas guru tuh? Guru-gurunya penyakit tuh, penyakit. Tahadus bina'atillah, saya ingin barokah dari guru saya, bekas kobokan guru saya pernah saya minum. Saya minta ya Allah, saya yakin insya Allah barokah di tangannya orang guru saya ada nilai barokah. Tuh orang dulu Pak minta maaf, emang gak masuk diukur mahal kita, gak masuk dan sekarang gak bakal mau. Tapi kita berkiblat dengan orang-orang dulu, bagaimana orang dulu takdim kepada gurunya sehingga mereka diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang ketinggalan kalau kita mau berbakti kepada guru, tuh dulu termasuk orang yang memberikan ridho terhadap ilmu yang kita pelajari. Jangan harap ilmu bermanfaat kalau kita durhaka kepada kepada guru kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mertua orang kita juga. Hati-hati jangan kualat sama mertua. Jangan melawan sama mertua. Kalau kita melawan sama mertua, kualat sama mertua, nggak dapat warisan kita. Kalau ada itu, kalau ada warisannya, warisan bukan harta doang. Termasuk doa itu pun harta yang paling berharga. Walaupun kita hidup di tengah kesenangan, tapi mertua merenut nggak bakal enak. Saya kalau ke Surabaya, Pak, ketemu mertua saya gendong, dirangin, ketemu setahun sekali. Dia tawa kalau kita gendong. Kebetulan kalau mertua saya orangnya kecil bertua, dia tawa tuh Pak. Tujuan saya mengambil hati. Kali-kali aja saya dapat warisan, warisan doa, warisan. Kalau mertua senang terhadap mantunya, insya Allah pasti didoain ke mantu. Ini 3 orang tua kata Rasulullah SAW, al-abad salasa. Ini tiga orang ini jangan sampai kita menjadi orang yang kualat kepada orang tua yang melahirkan kita, kepada guru yang mengajarkan kita, kepada mertua yang menikahkan anaknya kepada kita. Satu, kata Nabi, tidak akan mampu pada hari kiamat nanti mereka memandang wajahku. Jangankan syafaat, memandang wajah Nabi Muhammad pun mereka tidak akan mampu. Nauzubillah min dzalik. Kalau pengen dapat syafaat, berbaktilah kalian kepada kedua orang. Ini viral sunnah, wajib hukumnya. Sekarang saudara banyak banget orang ini ya menceritakan hal-hal yang sudah gak masuk akal, udah kuno dari dulu sampai sekarang masih ribut aja masa baru. Banyak peringatan maulid diingetin lagi kita. Kenapa kita memperingati? Sebab banyak orang yang lupa, makanya peringatin. Setahun sekali kita kumpul untuk ingat sunnah-sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Sehingga kata Nabi ini yang kedua nih, termasuk orang yang tidak akan bisa memandang wajahku dan tidak akan mampu mereka mendapatkan syafaatku. Siapa itu orang? At-tariku bis-sunnati, orang yang meninggalkan sunnah tuh. Banyak sunnah Nabi sudah banyak yang orang lupakan. Kemarin Pak, 2 tahun yang lalu hampir semua kita terpangkas sunnah yang selalu kita kerjakan. Dulu kita kalau ketemu teman kita, tetangga kita, jabatan tangan, salaman. Kenapa kalau nggak salaman kurang sempurna pertemuan kita? Sekarang orang merasa aneh kalau melihat orang salaman. Tuh, hampir hilang sunnah Nabi kemarin. Hampir. Yang kedua, sholat jaga jarak. Dulu kalau kita sholat Pak, enggak ada jamaah tuh yang kadang-kadang nyari kaki kita, tinggi ke kaki kita. Dulu, sekarang susah diinjek. Kenapa? Semeter. Dia ngangkang dia. Alasannya kan kalau laput setan nggak bisa masuk.